Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Habibullah Jimat, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hubungan Industrial, serta teman-teman sekalian yang hadir dalam perkuliahan pada hari ini. Di sini kami akan membahas materi mengenai hubungan industrial pada sektor publik yang ada di Inggris dan membahas relevansinya dengan hubungan industrial pada sektor publik di Indonesia. Langsung saja pada materi yang akan dibahas oleh rekan saya. Sejak akhir tahun 1970-an, sektor publik di Inggris mengalami reformasi besar untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pengeluaran negara. Pemerintahan Thatcher menerapkan prinsip pasar dalam layanan publik, namun hasilnya belum sepenuhnya berhasil. Pemerintahan Partai Buruh kemudian melanjutkan dengan konsep jalan ketiga yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan nilai sosial. Intinya, modernisasi sektor publik bertujuan menciptakan layanan yang lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era globalisasi. The state as employee atau negara sebagai pemberi kerja. Negara memiliki peran ganda, yaitu sebagai pembuat kebijakan ekonomi dan ketenaga kerjaan, sekaligus sebagai pemberi kerja bagi jutaan pegawai sektor publik. Pemerintah diharapkan menjadi model employer yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Pada masa pemerintahan konservatif, kekuatan serikat pekerja dilemahkan dan kontrol manajerial diperkuat untuk meningkatkan efisiensi. Sedangkan pada masa Partai Buruh, pemerintah menerapkan pendekatan kemitraan sosial yang berfokus pada kesetaraan, keberagaman, dan peningkatan kualitas layanan publik. Tantangan utama bagi negara sebagai pemberi kerja adalah menjaga efisiensi dan akuntabilitas di tengah banyaknya pekerja perempuan dan sistem kerja paruh waktu. Secara keseluruhan, negara perlu menjadi contoh hubungan kerja yang profesional, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu The Conservative Legacy atau peninggalan konservatif. Ini menjelaskan bagaimana kebijakan konservatif dan modernisasi sektor publik terbentuk di Inggris, mulai dari Thatcher era tahun 1979 sampai tahun 1997. Fokus pemerintah adalah mengurangi peran negara dan memperbesar peran pasar serta sektor swasta. Ada dua jalur utama. Yang pertama yaitu market standard, yaitu privatisasi besar-besaran pada gas, listrik, air, dan transportasi, serta outsourcing layanan publik. Ini membuat pengaruh serikat buruh jadi melemah. Lalu yang kedua yaitu managerial standard, yaitu pembentukan lembaga semi-otonom seperti NHS Trust dan Civil Service Agency, yang tujuannya menekan biaya dan meningkatkan efisiensi. Dampaknya, terjadi pemangkasan tenaga kerja, penurunan kondisi kerja, terutama bagi pekerja paruh waktu dan perempuan. Meskipun begitu, era ini membawa revolusi organisasi dan manajerial, tapi dianggap masih unfinished revolution atau belum sepenuhnya selesai. Kemudian di masa Labour Government Modernization pada tahun 1997 sampai dengan 2010 muncul pendekatan baru yang disebut Third Way oleh Giddens. Di sini negara tetap berperan tapi lebih sebagai pengatur dan investor, bukan penyedia utama layanan. Ada juga investasi besar seperti peningkatan dana NHS hingga 90% antara tahun 1997 sampai tahun 2007, dan pendidikan serta transportasi naik menjadi 60%. Modernisasi ini berjalan lewat 3 jalur utama. Yang pertama yaitu market, melanjutkan diversifikasi penyedia layanan publik termasuk sektor swasta. Lalu yang kedua yaitu manajerial dengan target kinerja yang ketat dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga yaitu mobilization yang melibatkan staf, serikat, dan pengguna layanan agar lebih user-centered. Namun, kebijakan seperti PFI dikritik karena dianggap sebagai privatisasi terselubung dan menciptakan kesenjangan antara tenaga kerja. Di sisi lain, pemerintah mencoba melibatkan kembali pekerja publik dengan konsep new professionalism agar layanan jadi lebih berfokus pada pengguna. Selanjutnya yaitu pekerjaan sektor publik di Britania Raya.
Jadi, sektor publik di Britania Raya mencakup pekerjaan yang dikelola oleh pemerintah seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi. Kalau dilihat dari tren utamanya, pada tahun 1981, sekitar 29% tenaga kerja berada di sektor publik. Tapi tahun 1990-an, jumlah ini sempat menurun tajam. Lalu pada tahun 2005 angkanya naik lagi sampai 20% atau sekitar 5,8 juta pekerja. Dan pada tahun 2008 terjadi sedikit penurunan lagi. Nah, untuk subsektor utama ada 3 bagian besar. Yang pertama yaitu pemerintah pusat, sekitar 2,5 juta pekerja di NHS, pelayanan sipil, militer, dan lembaga publik. Lalu yang kedua yaitu pemerintah lokal, sekitar 2,9 juta pekerja di bidang pendidikan, sosial, polisi, dan pemadam kebakaran. Lalu yang ketiga yaitu korporasi publik, sekitar 330.000 orang, contohnya itu di Royal Mail. Kalau kita lihat pertumbuhan besar antara tahun 1997 sampai 2006 yang paling pesat yaitu sektor NHS, yaitu National Health Service dengan peningkatan 28%, terutama untuk dokter dan perawat. Lalu, bidang pendidikan juga naik 24% dengan pertumbuhan besar pada teaching assistant hingga naik 193%. Sektor polisi naik 20% dan administrasi publik meningkat 9%. Selain itu juga ada perubahan komposisi tenaga kerja di mana muncul banyak peran baru seperti teaching assistant di sekolah, healthcare assistant di layanan kesehatan, community police support officer, dan personal assistant di layanan sosial. Tapi tentu saja ada isu dan juga kritik. Pertama yaitu modernisasi membuat pekerjaan jadi lebih ketat dan intensif. Kedua yaitu masalah work-life balance, di mana sekitar 42% staf NHS merasa kewalahan dengan beban kerja mereka. Bahkan juga banyak profesional yang akhirnya pindah ke pekerjaan agensi yang lebih fleksibel. Selanjutnya adalah materi mengenai reformasi penentuan gaji. Jadi pada awalnya penentuan gaji di sektor publik sering menimbulkan konflik karena dilakukan tiap tahun. Proses negosiasi antara pemerintah dan serikat pekerja tidak jarang berujung pada aksi mogok kerja. Maka dari itu dilakukan reformasi melalui kesepakatan gaji jangka panjang yang biasanya berlaku 3 tahun. Tujuannya agar hubungan industrial lebih stabil dan ada kepastian baik bagi pegawai maupun pemerintah. Nah, selanjutnya, karena penentuan gaji sering dianggap tidak objektif, dibentuk Badan Peninjau Gaji Independen. Badan Peninjau Gaji ini berdasarkan bukti dan analisis, lalu memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Profesi yang masuk dalam lingkup ini antara lain dokter, perawat, guru, pegawai negeri senior, dan juga militer. Dengan adanya badan ini, penentuan gaji menjadi lebih transparan dan bebas dari tekanan politik. Lalu reformasi berikutnya adalah kesetaraan gender dalam gaji. Dulu, sistem berbasis masa kerja dan bonus sering membuat perempuan dirugikan, terutama yang sempat mengambil jeda karir. Karena itu, diterapkan prinsip equal pay for equal value, yaitu pekerjaan dengan tanggung jawab dan kontribusi setara harus mendapat bayaran yang setara pula, meskipun jenis pekerjaannya berbeda-beda. Kemudian muncul juga sistem pembayaran berbasis kinerja, untuk menggantikan sistem lama yang menaikkan gaji hanya karena lama bekerja. Kini, gaji disesuaikan dengan hasil dan kontribusi nyata, baik individu maupun tim. Harapannya bisa meningkatkan motivasi, produktivitas, dan rasa keadilan di tempat kerja. Terakhir, diperkuat pula reformasi ini dalam hal kemitraan sosial antara pemerintah, manajemen, maupun serikat pekerja. Jika sebelumnya hubungan cenderung konfrontatif, kini lebih diharapkan pada kerjasama melalui forum perundingan kolektif, forum bipatrit atau tripatrit, serta adanya perjanjian kerja bersama. Dengan begitu, kebijakan gaji bisa disusun secara adil dan hubungan industrial menjadi lebih harmonis. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan materi mengenai
modernisasi penggajian dan reformasi tenaga kerja berdasarkan variasi sektoral. Yang pertama yaitu kita melihat dari konteks umum, di mana modernisasi gaji di sektor pabrik seperti layanan sipil, NHS, pemerintah daerah itu bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan, efisiensi, dan juga penghargaan bersifat. Hal tersebut tidak semata-mata langsung ada, tetapi berdasarkan sebuah opini, di mana semua tidak bisa dalam satu model untuk semua sektor. Perlu adanya keseimbangan antara kontrol pusat dan juga otonomi lokal. Baik, menilik lebih lanjut mengenai modernisasi penggajian di berbagai salah satu tentang dari sipil, di mana terdapat sebuah desentralisasi gaji sejak tahun 1996. Hal tersebut tetap dikendalikan ketat oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut juga memicu sebuah konflik yang diakibatkan adanya pembatasan negosiasi dan pemangkuan pegawai dan pemangkasan pegawai. Hal tersebut didasarkan pada opini di mana kontrol yang berlebihan itu akan melemahkan sebuah kemitraan. Perlu adanya dialog sosial dan otonomi untuk memperkuat hal tersebut. Itu juga melihat sektor lain yang dimana mengenai NHS atau Layanan Kesehatan Nasional. Agenda for Change atau Agent of for Change menciptakan sistem gaji nasional berbasis kompetensi. Namun pada faktanya perimplementasiannya itu lambat dan menimbulkan konsistensi profesi medis. Hal tersebut didasarkan pada di mana kesetaraan meningkat, tetapi profesionalisme itu menurun. Hal tersebut juga membuat kontrol kekayaan agar hal tersebut menjadi lebih kuat dan semakin nyata pada implementasinya. Ada kata nasional kita melihat dalam mengenai sebuah daerah, di mana terdapat single status agreement yang menyatukan struktur gaji, dan pelaksanaannya masih saja lambat. Hal tersebut juga tak lain dilakukan karena adanya dana yang tetap dan penutup. Hal tersebut juga didasarkan opini yang mampu argumentasi dari konseptual untuk besar komunitas dari di mana sektor publik yang menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan, penghargaan atas kontribusi, dan kolaborasi sosial menjadi fondasi utama. Namun, implementasinya mengarah pada resentralisasi kebijakan, di mana pemerintah pusat kembali memiliki aktivitas regulasi dan pendanaan. Aktivitas reformasi bergantung pada sinergi antar manajemen pabrik, serikat pekerja, dan dukungan fiskal pemerintah pusat. Kombinasi tiganya, perubahan tersebut hanya akan menghasilkan sebuah hasil parsial dan dapat memperpanjang ketimpangan struktural antar sektor. Ini didasarkan pada opini yang mampu memperkuat pernyataan tersebut, di mana modernisasi gaji seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tapi juga transformatif, mendorong bekerja berkinerja, kesetaraan, dan kekayaan. Ketika reformasi dilakukan penuh investasi sumber daya dan dialog yang kuat, maka hasilnya akan cenderung menjadi reformasi simbolik yang tidak menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, sustainabilitas reformasi menuntut keseimbangan antara kontrol pusat, otonomi intelektual, institusional, dan juga partisipasi. Lalu apa dampak modernisasi dalam hubungan industrial di sektor publik? Yang pertama adalah dampaknya turunnya keanggotaan serikat. Jumlah anggota serikat pekerja menurun banyak dari 84% di tahun 1980 menjadi 57% di tahun 2004. Karena anggotanya makin sedikit, serikat pekerja jadi kehilangan kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak pegawai. Akibatnya, suara mereka dalam negosiasi dengan pemerintah atau manajemen pun juga makin lemah. Lalu yang kedua adalah fragmentasi dan juga outsourcing. Sekarang ini banyak pekerjaan di sektor publik yang diserahkan ke perusahaan swasta lewat sistem outsourcing. Akibatnya
Akibatnya, hubungan kerja menjadi lebih rumit karena tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga pihak swasta. Pegawai yang dipekerjakan lewat pihak ketiga ini seringkali tidak mendapat hak perlindungan yang sama seperti pegawai tetap. Lalu yang ketiga adalah peran serikat melemah. Jadi serikat pekerja memang masih ada, tetapi pengaruhnya sudah tidak sebesar dulu. Dulu mereka bisa ikut menentukan aturan kerja atau memberi masukan pada kebijakan kantor. Tetapi sekarang suara mereka sering tidak terlalu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Lalu dampak yang terakhir adalah moral kerja pun menurun. Jadi banyak pegawai merasa terbebani karena target kerja dan aturan pemerintah yang semakin ketat. Hal ini membuat sebagian dari mereka menjadi kehilangan semangat, cepat lelah, dan merasa kurang dihargai. Akhirnya motivasi dan kepuasan kerja pun menurun. Dan yang selanjutnya adalah tantangan modernisasi dalam hubungan industrial di sektor publik. Yang pertama adalah tantangan teknologi dan digitalisasi. Pastinya sekarang ini teknologi dan digitalisasi semakin maju dan hampir semua layanan publik sekarang sudah memakai sistem digital. Jadi pegawai dituntut untuk bisa cepat beradaptasi dengan teknologi baru. Kalau tidak belajar, mereka bisa saja tertinggal karena sistem kerja sekarang yang makin canggih dan serba online. Lalu yang kedua adalah pola kerja sekarang lebih fleksibel. Jadi banyak pekerjaan sekarang itu memakai sistem kontrak atau proyek, bukan lagi pegawai tetap. Masalahnya, pekerja kontrak sering belum mendapat perlindungan dan hak yang sama dengan pegawai tetap, padahal beban kerjanya bisa saja sama besar. Lalu yang ketiga adalah efisiensi versus kesejahteraan. Jadi pemerintah kan ingin kerja pegawai itu makin efisien, produktif, dan hasilnya transparan. Tetapi terkadang aturan ini membuat pegawai merasa terbebani karena takut kehilangan jaminan kerja dan kesejahteraan yang dulu jauh lebih stabil. Lalu yang keempat adalah standar global dari ILO. Organisasi internasional seperti ILO mendorong agar semua negara itu menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan berserikat. Namun, menerapkan aturan ini di Indonesia terutama terkadang susah karena bisa saja aturan ini bertentangan dengan regulasi atau aturan yang sudah ada di dalam negeri ini. Lalu yang selanjutnya adalah serikat pekerja. Jadi sekarang serikat pekerja tidak cukup hanya memperjuangkan gaji saja, jadi mereka juga harus ikut membantu pegawai beradaptasi dengan perubahan dan mendukung inovasi di tempat kerja. Kalau tidak, serikat bisa saja dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang selanjutnya adalah etika dan transparansi. Jadi masyarakat sekarang kan jauh lebih kritis dan menuntut layanan publik yang jujur dan terbuka. Karena itu, hubungan antara pegawai dan pemerintah harus dilakukan secara transparan supaya tidak menurunkan kepercayaan dari publik. Dan yang terakhir adalah tantangannya adalah kapasitas manajerial yang terbatas. Jadi masih banyak sekali pimpinan di instansi pemerintah yang belum siap menghadapi perubahan besar akibat modernisasi. Kurangnya kemampuan mengelola sistem baru seringkali membuat pelaksanaan kebijakan ini jadi tidak maksimal atau berjalan lambat. Lalu, selanjutnya, strategi modernisasi dalam hubungan industrial di sektor publik. Yang pertama adalah penguatan organisasi serikat. Serikat pekerja perlu memperluas jangkauan anggotanya, jadi bukan hanya pegawai tetap tetapi juga pekerja lain yang selama ini jarang diperhatikan, misalnya tenaga pendukung di rumah sakit atau instansi publik lainnya. Dengan begitu, serikat bisa mewakili lebih banyak suara dan makin kuat juga posisinya. Lalu strategi yang kedua adalah melakukan inovasi serikat. Jadi serikat pekerja juga perlu melakukan inovasi agar tetap relevan di zaman yang semakin modern ini. Contohnya adalah Unison. Unison membuat unit khusus untuk membantu pekerja kontrak swasta, dan PCS membentuk divisi rekrutmen yang fokusnya menambah anggota baru dengan target yang jelas. Jadi serikat tidak hanya menunggu tetapi juga aktif mencari cara agar bisa tetap berkembang. Lalu yang ketiga adalah strategi yang dilakukan oleh peran pengusaha. Jadi pihak manajemen atau pimpinan di sektor publik juga harus ikut berperan. Mereka bisa membuka forum diskusi untuk pegawai, mengadakan survei pendapat, dan menerapkan kebijakan work-life balance supaya pegawainya bisa bekerja dengan nyaman dan tetap mempunyai waktu untuk kehidupan pribadinya. Selain itu juga keberagaman dan kesetaraan juga harus dijaga di tempat kerja. Lalu strategi yang keempat adalah pengembangan pegawai. Jadi pelatihan dan peningkatan kemampuan atau
atau reskilling sangat penting di era digital sekarang ini. Dengan pelatihan yang tepat, pegawai bisa beradaptasi dengan teknologi baru dan sistem kerja yang modern sehingga tetap produktif dan tidak tertinggal. Lalu strategi yang kelima, transformasi serikat. Jadi serikat pekerja harus berubah, harus transform. Mereka tidak bisa hanya fokus memperjuangkan gaji dan tunjangan saja, tetapi juga ikut membantu proses inovasi, menyesuaikan sistem kerja, dan menerapkan kebijakan baru supaya hubungan kerja ini semakin berjalan lancar. Dan yang terakhir adalah strategi yang harus dilakukan pemerintah. Jadi pemerintah ini kan memiliki peran besar dalam memastikan modernisasi ini berjalan seimbang. Caranya dengan memperkuat kepemimpinan, memberi ruang desentralisasi atau pembagian tanggung jawab ke daerah, dan memastikan reformasi yang dilakukan bukan cuma menguntungkan instansi saja, tetapi juga bermanfaat untuk pegawai dan masyarakat secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus mengenai reformasi gaji ASN menuju single salary system. Jadi, kebijakan ini sebenarnya masih dalam tahap wacana dan baru masuk ke RAPBN tahun 2026. Tapi, penting untuk dibahas karena menunjukkan arah besar reformasi di sektor publik di Indonesia. Sehingga melalui sistem ini semua komponen penghasilan ASN seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja akan digabung menjadi satu gaji tunggal yang lebih adil, transparan, dan juga berbasis kinerja. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan antar instansi dan mendorong profesionalisme ASN. Kalau kita lihat dari video gaji single salary PNS untung atau buntung dari CNBC Indonesia ini menarik banget karena video tersebut menunjukkan bagaimana ASN masih menunggu kepastian apakah sistem ini akan membawa keuntungan dalam kesejahteraan atau justru mengurangi tunjangan mereka. Jadi apakah untung ataupun buntung. Di sisi lain, pemerintah menekankan bahwa sistem ini adalah bentuk penyederhanaan dan juga transparansi. Jadi di sini terlihat jelas dinamika hubungan industrial. Ada titik tarik antara efisiensi fiskal dan kesejahteraan pegawai yang memang selalu jadi tantangan dalam adanya reformasi di sektor publik. Dari pembahasan ini, kita bisa lihat bahwa single salary system bukan sekedar soal gaji, tapi bagian dari transformasi budaya kerja ASN. Kalau reformasi ini berhasil, dijalankan dengan adil dan juga transparan, Indonesia bisa memiliki birokrasi yang lebih meritokratis, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun, tentu kuncinya ada pada kesiapan pemerintah dalam mengelola perubahan yang akan dilakukan, serta pelibatan pegawai secara aktif agar reformasi ini bisa diterima dengan baik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.